Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar semeton. Mudahan pada sehat selapu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ampura tiang masih belajar bahasa Sasak. Ngiring bimbingannya enggak semeton? Mengapa saya pilihan tinggal di Lombok? Mungkin sebenarnya saya ada beberapa pilihan waktu itu di Makassar, di Bogor, begitu ya, karena banyak juga pondok pesantren di situ. Tapi mengapa Lombok? Karena yang salah satu itu karena saya tahu di sini kan ada 1000 masjid. Jadi untuk seperti orang seperti saya like that yang dari buleh kita begitu ya. Jadi it's an attraction for me yang ada tempat yang ada 1000 masjid. Imagine, how can you imagine tuh banyak sekali. Maksudnya itu salah satu bukti bagaimana kuatnya kekuatan iman orang-orang di sini di Lombok. Jadi itu yang salah satu menarik untuk saya waktu itu, dan itu tujuanku di situ. Saya mau melihat, sebenarnya tujuanku saya mau masuk di 1000 masjid itu, begitu kan. Itu yang pertama alasan. And one more thing is that banyak pondok pesantren di sini ya, banyak pondok pesantren di sini yang saya dengar pintar, pintar menghafal begitu, pintar juga bahasa Inggris begitu. Dan itu yang membuat saya itu menarik datang ke Lombok. Dan sebenarnya belum saya masuk Islam, waktu saya ada di Bali, saya sudah sering ya diajak sama teman-temanku datang di Lombok. Tapi waktu itu nggak nggak bisa saya datang di Lombok. Ada yang saya ingat, ada temanku di Bali yang dia bilang harus kamu pergi ke Lombok, bilang begitu, karena tidak ada tempat yang seindah daripada Lombok. Dan dia bilang sama saya, kalau kamu pergi ke Lombok nggak bisa dah kamu keluar di situ. Itu yang dia kata-katanya sama saya itu. Tapi jadi itu menjadi saya itu seperti penasaran ya, itu penasaran begitu. Masa kamu datang di situ nggak mau dah kamu pergi, gitu. But then waktu saya masuk Islam begitu, dan itu dah memilih, itu dah yang sebenarnya waktu gempa di sini saya harus datang, karena waktu itu ada yayasan yang saya juga seperti saya salah satu relawan di situ, dan di situ pengen banget ayo kita ke Lombok, ini dah kesempatanku bisa datang di situ gitu, tapi nggak jadi lagi gitu. Tapi alhamdulillah waktu saya masuk Islam dan tujuanku untuk belajar agama, untuk masuk pondok pesantren, sehari saya datang ke Lombok. Alhamdulillah, itu yang membuat saya. Dan di sini sebenarnya saya sudah lihat banyak pondok pesantren ya, tapi saya ini yang ideal pondok pesantren untuk saya yang seperti bisa kamu itu you can make your how do you say internalization, like for example bisa kamu cari diri begitu, like that ya, for you to isolate, untuk mengisolasi diri begitu, untuk mengisolasi diri. Jadi saya mencari itu pondok yang sejuk begitu, yang banyak pohon. Itu yang konsep saya itu, konsep pondok pesantrenku itu banyak pohon begitu, di pinggir mountain, what's it called that, what do you call, pinggir mountain sorry, gunung, pinggir gunung, like that begitu. Jadi sejuk begitu, forest like that. Itu yang konsepku of pondok pesantren ya, of an Islamic boarding school, yang I can isolate myself, I can introspect ya, untuk mengintrospeksi diri begitu. Karena waktu itu memang itu yang waktu dimana saya sering diganggu,
sering diganggu pikiranku, banyak yang memang karena waktu itu masih saya di Jakarta, so masih banyak yang mengajak saya begitu, ayo kita keluar begitu, ayo nggak apa-apa begitu, masih bisa begitu, nggak perlu kamu itu cepat berubah begitu. Jadi pengaruh society and pengaruh let's say my environment, jadi itu masih membuat saya itu bingung apakah saya masih melakukan hal-hal ini begitu, atau saya melepaskan dan langsung berubah begitu yang jadi banyak. Dan di situ mungkin karena itu yang waktu dimana saya diuji tentang maybe keimananku begitu, jadi banyak yang sering saya mimpi hal-hal yang terjadi, hal-hal yang terjadi nanti begitu. Jadi itu membuat saya takut begitu ya, karena I felt like kok apakah ini normal atau saya sudah menjadi abnormal ini begitu kan, seperti apakah saya sudah menjadi gila ini begitu. Itu dah yang masuk di pikiranku begitu. So honestly, even some ustadz always tell me, nggak boleh kamu sendiri, nggak boleh kamu karena jin itu pasti mengganggu pikiranmu begitu, jin itu pasti merusak begitu yang kepercayaanmu like that. So that's why I decided that I always read, saya baca begitu, jadi dibilang begitu kalau memang datang waktu begitu harus kamu lebih bagus itu masuk kamu di itu dah pengajaran Al-Quran begitu. So I decided to choose begitu. Dan itu kan saya bilang, kita membuat rencana tapi memang rencana Allah yang terbaik begitu. Karena waktu saya datang di sini ada beberapa pondok pesantren juga yang saya mau lihat begitu pilihan, tapi alhamdulillah saya ditunjukkan di mana benar-benar I'm so proud to say that pondok pesantren yang saya pilihan waktu itu benar-benar membuat opened my mind ya, membuat pikiranku itu melihat bagaimana indah agama Islam ini gitu. So I'm really happy. So that's the time where I stayed there. Di situ saya melihat ternyata hidup kita ini hanya sederhana begitu ya. It's so simple. They live their life, makan bersama. You know, that's where I sebenarnya pertama dibawa makanan di rumah, dibawa makanan di kamar begitu. Tapi saya melihat, kalau saya lihat di jendela begitu, mereka senang sekali bersama-sama kumpul-kumpul. Jadi saya merasa, kok kenapa saya sendiri makan di sini di rumah, mereka itu senang di luar. Jadi saya bilang kemarin itu, saya bilang sama bibi itu, saya bilang bilang begitu, saya bilang, bisa kak, jangan dah bawain saya makanan di rumah, apakah bisa saya makan juga aja di luar begitu aja ya. So dia bilang, oh ya silakan miss kalau maunya begitu. So I said, ya saya tidak mau yang dibedahkan begitu kan, like that. So I started to you know mingle with the teachers, ustaz-ustazah itu yang saya tercinta, masya Allah, baik banget semuanya yang ada di Nurul Bayan ya, pondok pesantren Nurul Bayan. I really appreciate all the support that they have given me, the love that they have shown me until now. They still get in touch with me. Jadi mereka itu, di situ saya experience makan bersama di satu, what do you call that? Yang bulat begitu? Nari. Hah? Nari. Jadi satu nari 8 satu nari like that, 8 orang yang makan di situ. You know, you cannot, how do you say this, kita tidak merasa itu kelaparan begitu, kita tidak merasa kekurangan begitu ya. Di situ saya merasa puas begitu ya, saya bersyukur begitu, makan sedikit tapi alhamdulillah puas ya, because maybe bukan perutku yang kenyang tapi hatiku begitu ya. Itu kenapa itu yang membuat saya itu semangat banget begitu. Bahkan hanya tempe gitu ya,
hanya tempe, tahu, like that, and then sayur, begitu telur, begitu ya. But masya Allah, I really appreciated those times. Itu yang waktu yang saya benar-benar bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia membuat saya melihat bagaimana sebenarnya hidup ini, begitu. Bagaimana apa yang keindahan hidup ini, bukan semua materi yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana menjadi puas hati kita. Di situ saya melihat. Jadi dan di situ kami sama-sama karena di situ hanya satu hari, when you call it market day, hari pasar, hanya sehari seminggu, begitu. So hanya sehari seminggu. Jadi kami sama-sama pergi ke pasar, begitu ya. We ride on the motorbike, and saya mau ketawa karena kan saya memang saya bukan perempuan yang how do you say alim, alim ya. Jadi kalau perempuan di sini kan kalau naik di motor dia bilang duduk cantik, gitu kan, duduk cantik ya di pinggir begitu. Saya nggak bisa begitu. Jadi kalau saya naik di motor tuh seperti laki-laki begitu. Seperti laki-laki. Jadi saya pakai gamis itu ya. Jadi kan saya naik pakai laki-laki. Kalau tuan guru melihat saya, dia bilang, "Hai!" Dia bilang begitu, "Hai, turun." Nggak boleh begitu. Jadi saya itu saya menyembunyikan. Sebelumnya kalau saya naik, pakai duduk cantik dulu begitu. Kalau sudah kami datang kalau sudah maju sedikit itu berhenti di motor, duduk deh saya gitu. Karena nggak bisa, takut saya. Saya memang fobia ya, di motor ya. Nggak saya selalu naik motor karena I know this is not good ya. Saya tahu ini tidak bagus karena yang kepercayaan sebelumnya dia bilang itu ada sinusku kalau motor begitu. Sering saya kecelakaan kalau dua roda. Jadi motor itu saya nggak terlalu. That's why kalau duduk cantik itu saya merasa tiba-tiba kalau dia naik begitu langsung saya jatuh. Nah saya bilang sama itu yang nyetir ustazah, saya bilang, "Ustazah pelan-pelannya, karena nanti kalau kamu melihat sudah saya gak ada di belakangmu," begitu kan. Udah ketinggalan saya begitu. Jadi itu yang saya, masya Allah, that's the best excitement that I have ever felt there. Jadi kami pergi ke pasar, di situ beli begitu ya, beli makanan, beli sayur begitu. And then jadi kami sama-sama itu masak. Jadi kami sharing di situ. Ada kalau kadang saya yang masak begitu dan makan semua ustazah begitu, dan mereka juga masak, kami makan sama-sama like that. So and you know that's where I have experience juga, karena kadang kan ada kantin ya, ada kantin di situ. Kantin apa ya, like what do you call store, toko kan, yang toko di situ like that. Jadi ada jualan di situ. Kadang kalau malam kami merasa lapar begitu. Jadi nggak ada yang masak ya, begitu. Jadi kami melakukan itu, kami ambil mie, ya, kami taruh air panas begitu. Tapi nggak ada piring nggak ada piring begitu ya, nggak ada piring, hanya itu yang untuk masakannya tuh, nggak ada piring kami. You know, di situ saya experience promise. You know yang tempat mie itu, kresek mie itu ya, yang kresek mie itu dah piring kami itu, dan yang sendok kami itu yang straw, sedotan itu yang kami pakai begitu ya. Masya Allah, it's really simple, sederhana banget, tapi it's really fun in a way ya, karena saya bahagia banget waktu saya ada di situ, karena di situ saya melihat ternyata ini bahagia begitu, ini yang bahagia begitu, karena mereka tidak melihat siapa kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, tapi karena kita sama-sama ya, kita
saling bersama begitu. Dan di situ saya, dan di bawah saya aduh Masya Allah, ada satu ustazah di situ, dia di bawah saya sebelumnya itu saya belum tahu maksudnya ya, dia bilang genit, apa namanya itu genit, di tempatnya namanya genit. saya ditelepon sama temanku, dia bilang kamu di mana, dia bilang begitu, saya bilang saya di Genit. Begitu. Itu nama tempatnya itu ya, tapi Masya Allah cantiknya banget. Gunung itu I think dia di bawah Rinjani kan, itu di bawah Rinjani ya, Gunung Rinjani itu namanya Genit begitu. Sejuk banget di situ. It is so beautiful. Dan di situ oh Masya Allah, ternyata ustazah itu dia motocross rider, dia seperti MotoGP. Wow. Naik kami itu pakai motornya, Masya Allah, saya berpikir itu saya jatuh di belakang begitu. Aduh, it is really a great experience. Jadi itu saya merasa di sini di Lombok gitu, kebahagiaan, kesederhanaan, keindahan, sama-sama begitu, sama ustazah, sama teman begitu. Dan itu yang saya selalu syukuri ya, waktu kenapa saya ada di sini di Lombok. Dan di situ saya melihat kebutuhan juga anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi di situ saya seperti merasa mungkin itu kenapa saya dikasih kesempatan untuk datang di sini begitu, untuk bisa berbagi ilmu. Karena saya sudah bilang, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta, tapi insya Allah bisa saya berbagi ilmu begitu. Jadi itu yang saya syukuri banget begitu. Jadi kenapa saya ada di sini di Lombok, saya pilihan menetap di sini. Sebenarnya waktu itu harus saya sudah balik di Jakarta waktu saya keluar di pondok itu, tapi saya seperti benar yang bilang itu temanku itu, dia bilang kalau datang di Lombok gak bisa dah kamu pergi begitu ya, karena ternyata bukan hanya tempatnya yang indah begitu, tapi orangnya di sini saya merasa seperti dianggap sebagai keluarga gitu. Banyak yang sudah datang keluar di rumah ini, banyak yang sudah datang keluar, tapi semuanya saya syukuri. Semua orang yang saya ketemu di sini di Lombok membuat hidupku ini, let's say, lebih berharga begitu, lebih berharga. Karena saya sebagai orang yang tidak ada keluarga, sendiri begitu, susah kalau kita tinggal di satu tempat yang tanpa keluarga, tanpa kenal, tanpa teman begitu ya. Tapi saya selalu bersyukur, Allah selalu memberikan saya orang-orang yang membimbing dan menjaga keimananku. Itu yang selalu saya syukuri. Kalau mungkin ada orang yang let's say niat yang tidak baik atau pasti itu dijauhi begitu. Atau kalau saya melihat tidak saya yang menjauh begitu. Karena like I said, tujuanku untuk amankan, untuk lindungi keimananku begitu. Karena di dunia ini tidak semua mualaf seperti saya itu bisa bisa jaga imannya. Karena itu udah like saya bilang sebelumnya, itu perubahan hidup itu memang drastik banget begitu. Tapi di sini orang-orang sebagai, kalau saya datang di satu tempat, saya dianggap sebagai keluarga begitu kan. Dan mereka, saya melihat mereka, keimanan mereka luar biasa begitu. Itu yang membuat saya itu mencintai Lombok
Nah, itu kenapa saya berterima kasih atas semua teman-teman, semua orang-orang yang selalu ada di sampingku, selalu melindungi keimananku dan selalu percaya dengan kepercayaanku. Saya juga memohon maaf kalau memang banyak juga kekuranganku, karena kita kan tahu ini kultur aja sudah beda gitu ya. Saya dari agama yang lain begitu, jadi kepercayaan begitu. Itu kenapa saya bersyukur masih banyak yang bersabar ya, denganku begitu, bersabar karena saya tahu susah juga ngertiin diriku. Saya aja sendiri susah ngertiin diriku bagaimana orang lain gitu ya. Jadi karena mungkin beda kultur, beda agama juga, karena saya kan masih belajar tentang agama Islam begitu, and beda prinsip juga gitu ya. So memang banyak, tapi saya ini saya hanya mau katakan, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengatakan kalau memang saya mengisolasikan diriku bukan karena saya marah, atau bukan karena saya kesel, atau karena mungkin ada hal-hal yang buruk begitu ya, tidak. Kalau memang saya itu kadang memutuskan mengisolasikan diriku karena saya mau masih ngertiin juga diriku. Sebenarnya yang masalah itu diriku sendiri begitu. Jadi I want to adjust ya, untuk bisa mengintrospeksi diri begitu. Karena kadang kan kita juga tidak bisa menghindari ada hal-hal kejadian yang mungkin kita tidak inginkan begitu. Tapi itu dah yang saya bilang, Allah kan menguji kita dengan kondisi atau situasi yang kita benar-benar tidak memikirkan terjadi begitu. Tapi ya sebagai orang yang masih belajar begitu, mungkin ini jalan Allah untuk membuat diriku merendahkan ya. Karena memang kalau sebelumnya saya ini selalu agresif begitu, selalu mau ini saya mau ini begitu ya, egoku itu tinggi begitu. Jadi Allah membuat saya atau memberikan saya ujian di mana saya bisa atau belajar merendahkan diri begitu. Dan itu mungkin ya tidak how do you say it, it's not easy ya, it's not easy for someone like me who's very untuk sebagai orang seperti saya yang selalu how do you say this majestic begitu ya, selalu pemimpin ya, sebagai pemimpin, sebagai let's say leader begitu, untuk merendahkan diri dan to accept everything. Like for example, for contoh, kalau ditaruh posisi yang kalau sebelumnya mungkin kehilangan materi begitu ya, kehilangan harta begitu, itu udah membuat saya pusing banget begitu. Tapi Allah membuat saya itu membawa saya di kondisi di mana hilang semua begitu. Itu kenapa mungkin dibilang mualaf itu menjadi dari nol, dari awal, karena benar-benar mualaf itu dia mulai dari awal begitu. Jadi mungkin kami itu diajar untuk bisa memberdirikan diri kami sama dengan memberdirikan keimanan kami dari nol begitu. Jadi untuk orang yang let's say udah biasa begitu, susah begitu ya. Tapi itu dah yang harus kami terima. Itu dah yang kayak saya bilang, ikhlas dan tawakal ya. Bersabar, berikhlas, bertawakal, berikhtiar begitu. Sekarang itu kalau memang oke, saya butuhkan ini begitu.
Sudah saya berikhtiar, sudah saya bercoba, tapi memang Allah memberikan saya kesusahan. Jadi apa yang saya lakukan? Kalau sebelumnya pusing dah saya. Kalau sebelumnya mungkin itu di mana-mana saya tapi sekarang hanya saya ya Allah. Saya bilang ya udah, saya bilang ya Allah, saya serahkan di tanganmu. Kalau memang mungkin saya mungkin memikirkan itu yang kondisi Allah mau dia aja. Gak ada yang bisa kita melakukan, gak ada solusi kecuali percaya dan menyerah kepada Allah, begitu. Jadi itu yang sebenarnya saya mungkin itu yang perjalananku sekarang, menerima apa adanya, begitu, belajar bersyukur, belajar ikhtiar, tawakal, ikhlas, begitu. Insya Allah, karena itu yang saya bilang, menerima kondisi itu memang susah, tapi yang saya bilang, saya bersyukur karena mungkin saya ini orang yang sudah berapa kali itu disakiti ya untuk cinta. Kalau kita berbicara tentang cinta, mungkin saya ini orang yang sudah berapa kali disakiti, begitu ya. Sudah menjalani kisah atau yang banyak yang bilang kamu ini bodoh, begitu. Kamu bodoh. Keluargaku pun selalu mengatakan saya ini, masa kamu pintar, tapi masalahnya kalau kamu mencintai, kamu bodoh, gitu. Jadi saya salah satu orang mungkin yang kalau kita berbicara tentang cinta, memang saya bodoh. Itu aja. Tapi inilah yang saya syukuri, karena sebelumnya saya selalu bergantung dengan manusia. Saya selalu bergantung dengan cinta manusia. Ya, itu kenapa saya selalu merasa sakit. Tapi alhamdulillah, sekarang saya menyadari cinta yang terbaik, cinta yang tidak membuat kita sakit, itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa sekarang dalam hatiku, apapun yang kondisi, apapun yang terjadi, yang penting saya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersamaku, Dia ada di dalam hatiku. Saya merasa bahagia. Itu yang membuat saya itu bersyukur sama orang-orang di sini di Lombok, karena di sini saya merasa bagaimana orang-orang mencintai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat saya itu mungkin memutuskan menetap di sini, karena saya merasa sebagai ini dah tempat aman ya, ini dah tempat aman untuk keimananku. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih atas semua bimbingan, atas semua perlindungan dan semua support, dukungan orang-orang di sini di Lombok dan semua teman-temanku di sini di Indonesia. Kenapa di sini di Indonesia? Memang itu yang dibilang. Bahkan Syekh Imran Hussein pun bilang, beruntung sekali orang-orang di Indonesia karena keimanan mereka, keislaman mereka kuat sekali. Dengan they will fight, ya, they will fight, they will risk their life, ya. Mereka kasih hidup mereka untuk membela agama Islam. Itu yang harus saya selalu bangga untuk orang Lombok, untuk orang Indonesia. Jadi makasih banyak dan semoga masih tetap saya di sini. Semoga bisa menjadi bermanfaat
kehadiranku di pulau ini untuk bisa juga berbagi ilmu. Itu aja mungkin yang mungkin salah satu misiku, ya, misiku yang diberikan saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah saya melakukan. Jadi makasih banyak atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.